Rektor, Ketua Tim Penguji, beserta tim promotor dan anggota penguji memasuki ruangan sidang ujian terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian bagi saudara Prima Idwan Mariza saya nyatakan dibuka. Perkenalkan terlebih dahulu para promotor penguji yang hadir pada hari ini. Saya mulai dari fraksi saya terus sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan SHMH. Beliau adalah pelaksana tugas program Doktor Ilmu Hukum merangkap anggota penguji. Kemudian di sebelahnya adalah Bapak Profesor Dr. Abdul Manan Esa SIP NU, promotor merangkap anggota penguji. Berikutnya sebelah kirinya adalah Bapak Dr. Zulkarnain Koto SHMH, promotor pertama merangkap anggota penguji. Dan yang paling ujung adalah Ibu Dr. Dian Widiawati SHMH, promotor kedua merangkap anggota penguji. Di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Dr. Williamson SHMH MKM, tim penilai merangkap anggota penguji. Ibu Dr. Amnani Lina Sinolan SHMH MM, tim penilai merangkap anggota penguji. Dan paling kanan adalah Bapak Profesor Dr. Widyo Pramono SHMM MHU, tim penilai merangkap anggota penguji, dan saya sendiri Abian Santoso. Selanjutnya saya mempersilahkan Profesor Dr. Abdul Manan selaku promotor atas nama kami semua di sini untuk secara singkat memperkenalkan promovendus saudara Prima Idwan Mariza, nomor pokok mahasiswa 2016020262229. Terima kasih. Akan kami perkenalkan promovendus yang melaksanakan promosi pada hari ini. Nama Prima Idwan Mariza SHMH, tempat dan tanggal lahir Bandung 8 Desember tahun 1967. Alamat rumah Puri Nirwana 3 Blok AG2 FJ 01 RW 14 Karajinan Cibinong. Alamat kantor Jaksa Andra Zain Saleh nomor 4 Padang. Status perkawinan istri 1 Dr. Farini MKM, anak 1 orang M. Abror Al-Ghifari Prima. Pekerjaan terakhir Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, mulai 26 Agustus 1969. Saat ini promovendus telah menyelesaikan penelitiannya dan telah mengikuti ujian-ujian sebagaimana telah diterapkan oleh Prodi S3 Jayabaya. Sehubungan dengan hal ini, kami mohon kepada Bapak Rektor, Bapak Ketua Prodi,
Pasca Sarjana, Bapak Ketua Prodi, serta seluruh tim penguji untuk menguji yang bersangkutan dalam sidang ujian promosi hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya mempersilakan saudara Prima Ridwan Mariza 7 menit untuk memaparkan terutama yang penting hasil penelitian dan lain-lain itu apa. Dan yang pertama tidak bisa disebutkan nama. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang amat terpelajar, ketua tim penguji dan anggota penguji, serta promotor yang saya hormati, pemirsa, tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama, saya ingin menerangkan apa yang menjadi bahan disertasi saya. Saya beri judul urgensi penelusuran aliran uang dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pemikiran ini didasari oleh bahwa tindak pidana korupsi tidak ada habisnya. Perlu ada terobosan, perlu ada pemikiran kita bagaimana memanfaatkan penelusuran aliran uang yang bermuara kepada akhirnya tindak pidana pencucian uang. Jadi harus kita kombinasi antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana implementasi dan pelaksanaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang agar membawa manfaat bagi masyarakat, dan bagaimana kita memikirkan ke depannya optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui mekanisme penelusuran aliran uang agar negara tidak rugi terus-menerus. Tidak perlu kita banyak orang masuk ke dalam penjara, tapi bagaimana uang hasil kejahatan itu kita peroleh. Dalam penelitian ini, Promovendus mempergunakan grand theory, yaitu sistem hukum Lawrence Friedman. Bagaimana sistem hukum itu kita rubah, bagaimana sistem hukum itu kita manfaatkan untuk menjadi lebih efektif, lebih berdaya guna. Itu menjadi grand theory kami. Middle theory, saya mempergunakan bagaimana efektivitas hukum. Sistem hukum sudah kita perbaiki, bagaimana efektifkah, bekerjakah hukum sebagaimana yang kita harapkan. Di samping itu juga harus menjadi pemikiran, menjadi teori yang aplikasinya adalah sistem pembuktian. Bagaimana pembuktian dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang membawa efektif yang maksimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Di samping itu, ada juga kita mempergunakan supporting teorinya, itu seperti audit investigatif. Kita harus memanfaatkan ilmu di luar dari ilmu hukum seperti audit investigatif. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan IT dan lain sebagainya agar apa yang kita harapkan membawa hasil yang maksimal. Penerapan penelusuran aliran uang, bagaimana kita memanfaatkan APH, memberdayagunakan, meningkatkan kemampuannya, dibutuhkan keahlian, kejelian pada APH untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Memang ada hambatan-hambatan yang diperoleh selama Promovendus melakukan penelitian, diantaranya bukti permulaan yang kurang dalam hal penanganan perkara atau waktu kejadian antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang cukup lama. Belum ada persamaan persepsi bagaimana kejaksaan, bagaimana kepolisian, bagaimana di KPK dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi yang juga diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Bahwa perkara tindak pidana pencucian dianggap hanya seperti kayak pelengkap, hanya pelengkap, bukan merupakan tindak pidana utama juga. Di samping itu, bagaimana memanfaatkan laporan tindak pidana pencucian yang ditindaklanjuti, apakah bisa mencapai kepada tindak pidana pokoknya dan lain sebagainya. Yang paling penting dari hasil penelitian adanya perubahan legal struktur di fungsi masing-masing penegakan hukum. Perlu adanya supporting unit dari hasil penelitian, bahwa jika tidak disupporting seperti ahli IT, ahli audit investigatif dan lain sebagainya, tidak mampu APH melakukan bagaimana menelusuri uang-uang yang hasil dari kejahatan, terutama kejahatan tindak pidana korupsi. Itulah perlu sekali adanya urgensi penanganan perkara melalui pengungkapan kasus melalui bantuan ahli-ahli di luar itu. Makanya harus ada supporting di luar dari ilmu hukum. Sejalan ini dengan teori yang kami pergunakan, yaitu teori sistem hukum. Bagaimana kita merubah sistem, bagaimana merubah budaya kerja dan lain sebagainya agar membawa hasil yang maksimal. Di samping itu juga perlu adanya peningkatan pengetahuan para
aparat penegak hukum karena berdasarkan penelitian ada perbedaan yang signifikan. Bagaimana di tingkat Kejaksaan Agung, terutama di Pisus, bagaimana di tingkat Kejaksaan Tinggi, begitupun di kepolisian. Bagaimana misalnya Mabes Polri menangani perkara, bagaimana tingkat Polres, itu berbeda sekali. Perlu ada standarisasi yang jadi semua ada sama. Di KPK lain lagi penanganan perkaranya. Yang tidak kalah penting adanya perlunya pelibatan dari hakim. Karena misalnya APH melakukan penanganan perkara mulai dari penyidikan, kalau hakim tidak satu persepsi, Pak, akan bebas itu perkara. Wah, ini penting sekali. Promo Felis juga merupakan anggota dari MER, Mutual Evaluation Review, pada saat bertugas sebagai Kasubdit itu tidak puas di F-Staff itu bahwa belum optimal Republik Indonesia dalam memanfaatkan undang-undang yang ada. Nah, ini dia kebijakan nasional, tapi sebetulnya negara Republik Indonesia sudah berupaya secara optimal. Dia sudah ada membuat Renstra 2017, Presiden sudah menginstruksikan melalui Kemenko Polhukam untuk membuat strategi nasional dalam hal penanganan perkara tindak pidana pencucian uang agar kita secara di mata internasional diakui dan dihargai, dan tidak ada nanti yang namanya di reject atau malah menghambat pembangunan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah memang perlu adanya perlu supporting unit. Makanya dalam saran saya adanya standarisasi pertama, mekanisme penelusuran aliran uang, dan adanya standarisasi dalam penerapan aliran uang. Di tiap-tiap masing APH harus ada supporting unit. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang harus menjadi perhatian daripada negara, perhatian daripada aparat penegak hukum, sehingga adanya equal. Kemampuannya sama, baik di kepolisian, kejaksaan maupun di KPK. Peningkatan sumber daya manusia juga perlu adanya pelatihan baik nasional maupun internasional. Di samping itu perlu adanya revisi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Terutama ada keraguan-keraguan misalnya dalam penanganan perkara, apakah ini kita pakai pasal 18 ataukah ini merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara. Kalau pasal 18 kan hanya membelanjakan uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Sementara mungkin ada lagi seperti kami mengibaratkan seperti pohon, akar-akarnya kita ambil. Di samping itu perlu adanya pemikiran yang serius. Legal structure itu tadi, supporting unit itu perlu. Paling kurang kalau misalnya karena saya bertugas di kejaksaan, di tingkat kejaksaan tinggi itu perlu ada yang namanya auditor, perlu yang namanya ahli IT, perlu ada yang dia punya link asuransi dan lain sebagainya, karena supaya lebih optimal seperti itu. Pengalaman memang membuktikan bahwa kalau tidak dibantu oleh mereka kita tidak bisa. Terima kasih. Saudara itu orang Bandung, orang Padang, atau orang Jember? Tiga-tiganya. Gimana bumi dipijat di situ lagi dijujur. Ya, biasa kalau ada orang Bandung, biasanya suaranya pelan. Ya. Mungkin karena saudara di Jember. Ya. Baik, ya. Pertanyaan akan dimulai. Saya persilakan Bapak Profesor Video. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Profesor, terima Irfan Faris. Saya senang membaca, mengikuti alur naskah disertasi saudara. Tolong dijawab pertanyaan saya. Ada beberapa. Yang pertama adalah, dapatkah saudara menggambarkan di dalam urgensi penelusuran aliran uang hasil tidak pidana pencucian uang dari perkara TPPU maupun perkara tidak pidana korupsi dibandingkan dengan antara kejaksaan, KPK, dan dua itu aja. Misalnya tahun 2017 dan 2018. Terima kasih yang amat terpelajar Profesor Video Pramono. Berdasarkan pengalaman dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang antara kejaksaan dan KPK, kalau kejaksaan belum yang saya temui. Waktu zaman Prof memang ada yang paling fenomenal adalah Udara Pristono. 2015 nihil. Nah, 2016 itu saya bisa 3. Di situ saya menyadari bahwa perlu adanya ahli-ahli di luar kejaksaan. Karena dari 74 perkara korupsi yang ditangani oleh kejaksaan, hanya 3
dari 5 perkara yang saya tangani. Jadi hanya tim saya yang berhasil. Di situ saya merasa, dan saya waktu itu minta khusus kepada Direktur Penyidikan, bantu saya. Saya minta ada perhatian lebih. Tolong orang BPK, tolong orang BPKP taruh di sini. Saya ingin menelusuri. Alhamdulillah dari 5 penanganan perkara 3 sudah berhasil pada tahun 2017. 2018 nol lagi perkaranya itu di kejaksaan. Karena memang tidak mempergunakan itu lagi. Makanya kalau misalnya saya tidak mau, kita harus membangun sistem. Nah itu namanya sistem, by sistem. Siapapun yang diri di situ, sistem itu harus diikuti. Jadi bukan ke figur. Waktu itu memang saya hampir tiap hari, pagi sore setiap hari. Kalau di KPK mereka sudah berhasil. Dia bisa memulai dari adanya dulu tindak pidana pencucian uang, baru menelusuri kepada tindak pidana korupsi. Mereka sudah punya seperti kayak ada orang BPK di situ dia sudah punya ahli IT, dia punya hubungan link yang kuat seperti dengan UNCIC, dia bisa berhubungan dengan Hong Kong dan sebagainya. Kejaksaan belum. Kejaksaan terlalu banyak prosedural. Kita harus misalnya ingin mengungkap, kita harus melalui kepala Biro Hukum dulu. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri tanpa bisa langsung. Tapi kalau KPK mereka langsung. Itu yang saya rasakan. Perbandingan, tadi pertanyaan saya, perbandingan misalnya tahun 2017 TPPU yang ditangani oleh KPK dan TPPU yang ditangani oleh Kejaksaan, ini mestinya saudara bisa menggambarkan berapa jumlahnya untuk mengukur seberapa besar kemampuan aparat penegak hukum, katakan antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik. Ini saya paparkan, memang kenyataannya memang sebetulnya memang sama. Kejaksaan tahun 2015 perkara TPK diikuti dengan penanganan perkara TPK hanya 3 perkara dari 17 perkara TPK, yaitu perkara atas nama terpidana Edward Hakim, perkara atas nama terpidana Joko Priyono, dan perkara TPK dan TPU atas nama terpidana Uda Pistono zaman Prof pada waktu menjadi Jampisus. Tahun 2016 adalah nihil perkara TPK yang diikuti dengan TPPU dari 133 perkara tindak pidana korupsi. Tahun 2017 ada 3 perkara dari 42 perkara TPK, yaitu yang saya tangani, perkara atas nama Jajun Zainuddin, Agung Pramudia, dan Priyono. Tahun 2018 nihil lagi. Sementara data yang diperoleh dari KPK untuk tahun 2017 total dari 110 P16 Amerika ada 3 perkara atas nama Rohmadi Sabtogiri, Ali Sadli, dan Bambang Irianto. Untuk tahun 2018 dari total 151 P16A hanya ada 1 perkara TPPU atas nama Zainuddin Hasan. Bisa dijelaskan berapa nilai uang yang bisa dihasilkan oleh KPK maupun Kejaksaan? Datanya di disertasi berapa? Pertanyaan yang kedua, di dalam saran saudara tadi mengatakan antara lain untuk adanya satu kebersamaan persepsi yang sama itu diperlukan adanya Perpu. Kenapa saudara mesti harus memakai instrumental Perpu? Bukankah seperti kayak begini bukan merupakan kegentingan yang memaksa? Satu. Yang kedua, mengapa saudara tidak memasukkan misalnya sekarang tengah dibahas RUU Hukum Acara Pidana misalnya? Saudara juga tidak mengungkapkan seperti misalnya bagaimana untuk mengatasi yang demikian itu, yang seperti dulu itu ada pakai jadwal, ya kumpulan antara pendapat-pendapat dari hakim, jaksa, dan polisi, dan instansi terkait lainnya. Coba komentar saudara gimana? Terima kasih yang amat terhormat Profesor Widy Pramono. Saya menganggap perlu adanya perpu atau perpres pada saat saya menangani MER. Pada saat itu kita hampir dinilai tidak berhasil. Kita hanya cukup mengandalkan kepada Stranas TPPU. Padahal yang saya tangkap adalah mereka menginginkan bagaimana kita APH waktu itu ada dari Kejaksaan, dari Kepolisian, ada juga dari Bea Cukai, tidak bisa menjelaskan kenapa tidak mengoptimalkan undang-undang yang ada pada saudara. Itu yang saya tangkap adalah perlu adanya perpu atau perpres pada saat itu memang dibutuhkan. Karena kenapa? Penanganan perkara korupsi tidak ada habisnya. Memang betul, kita juga akan perlu masukkan ke dalam RUU KUHP, ke dalam yang baru, atau juga mungkin pakai Japol. Pakai Japol waktu itu sudah lama tidak ada Prof. Mungkin bisa juga diefektifkan lagi. Pada saat saya sebagai Anpisus, saya berhasil juga menangani perkara mempergunakan hampir sama dengan pakai Japol, yaitu penanganan perkara waktu itu ada jilid 2, kita mempergunakan TPPU-nya yaitu pengadaan lahan tanah di IAIN. Saya coba minta kepada kepolisian, minta bantuan
kepada pengadilan juga akhirnya alhamdulillah bisa kita mengungkap kasus itu, bukan hanya penanganan perkara tindak pidana korupsi tapi juga kita bisa ungkap penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Ya, terakhir pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Secara singkat, apa yang saudara temukan dalam presentasi ini? Ibaratnya semacam ius constituentum itu apa? Ya, terima kasih yang amat terpajak Pak Yudi Pramono. Yang saya tangkap adalah memang perlu adanya yang namanya supporting unit, itu yang perlu saya anggap. Karena kalau saat sekarang ini dasennya tidak berdaya, seolah-olah korupsi itu terus dan merajalela. Kenapa? Karena akar masalahnya tidak kita ambil. Kalau akar masalahnya, jadi saya ibaratkan tindak pidana korupsi itu sebagai pohon yang besar, kita tidak sampai ke akar-akarnya, ada dan ada terus. Waktu itu salah satu terobosan yang saya lakukan pada saat saya sebagai aspisus adalah kita mempergunakan juga mekanisme yang namanya CIA, Corruption Impact Assessment. Bagaimana korupsi itu dampaknya, bagaimana bagi pelaku, bagaimana bagi orang-orang yang dirugikan, dan bagaimana jangan sampai ada. Saya tidak mau ada yang namanya jilid 3. Waktu itu saya menangani kasus IAIN itu jilid 2. Jilid 1 sudah berlangsung, saya masuk ada lagi jilid 2-nya. Makanya waktu itu saya bilang ini pakai mekanisme TPPU supaya tidak ada lagi yang namanya jilid ketiga, jilid keempat. Harus selesai di situ. Nah, kita bisa mengungkap nanti di bidang lain, misalnya bidang pendidikan, PU waktu itu kita juga berhasil yang Yusafni kita ungkap, TPPU-nya juga. Dan itu waktu itu dibantu oleh dari Kejaksaan Agung juga yang membantu kita. Jadi harus fokus satu-satu. Kalau misalnya kita tidak mengejar kuantitas tapi bagaimana kualitas penanganan perkara, pergunakanlah mekanisme penelusuran aliran uang itu. Jadi betul-betul tuntas, case by case. Untuk apa kita banyak memasukkan orang ke penjara tapi korupsi tetap aja masih berlangsung. Sehingga jika orang sudah, kalau saya melakukan korupsi pasti akan ditelusuri kemana saja asetnya. Kita bisa mengungkap waktu itu yang kasus yang saya tangani Jajun Janudi itu sampai ke istri keduanya, istri ketiganya, simpenannya, semua kita bisa ungkap. Jadi ketahuan dia bisa beli apa saja, dia bisa beli cincin atas nama istrinya, atas nama pembantunya, itu bisa kita ungkap, Prof. Terima kasih. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya persilakan Ibu. Saudara Prof. Siap. Menyambung pertanyaan dari Prof. Video. Sebenarnya ini fokus penelitian saudara mengembalikan kerugian keuangan negara. Fokusnya di situ. Seberapa sulit mengungkap atau menyelesaikan kasus-kasus dalam mencari kerugian negara itu. Maksudnya ketika kasus yang berhasil, seberapa besar kemungkinan uang negara itu kembali? Terima kasih Bu Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim sudah hadir. Ada Pak Gubernur juga, Wakil Ketua Komisioner KPK, terima kasih. Teman-teman dari Jember, ada Rektor dari IAI juga, terima kasih. Ini kita sama-sama tadi terima WPK dan WPBN tingkat nasional. Jember lagi naik daun sekarang, terima kasih Bu Bupati. Siap. Terima kasih yang terpelajar Ibu Dr. Ramlan Lilina. Memang dalam hal pengungkapan kasus itu sangat berperan sekali bagaimana kita bisa optimal. Saya sangat waktu saya memang saya coba mengkombinasikan, saya sebagai praktisi tapi saya bisa coba memanfaatkan teori-teori hukum ini supaya saya sebagai praktisi lebih optimal lagi. Pada saat waktu saya sebagai Kajari Jember, ada kasus yang saya tidak sadari, saya pikir uang hasil kejahatan. Padahal saya sudah mempergunakan mekanisme itu. Saya mempergunakan ada yang namanya bagaimana aset tracing. Itu bagian dari sebetulnya penelusuran aliran uang. Kemana aja duit itu? Waktu itu saya bisa mengungkap 6 miliar. 3 miliar saya pergunakan melalui mekanisme Datun, karena waktu itu lebih banyak perjanjian-perjanjian. 3 miliar saya pergunakan melalui mekanisme tindak pidana korupsi. Yaitu saya bilang, saya bisa tahu kemana aja duitnya disembunyikan. Makanya sangat penting sekali penelusuran aliran uang ini dalam pengungkapan kasus, supaya orang menjadi jera dalam melakukan tindak pidana korupsi. Karena logika hukum mengatakan bahwa orang melakukan tindak pidana korupsi tidak mungkin uangnya disembunyikan di bawah bantal dan lain sebagainya. Pasti dia selalu berupaya, selalu berusaha bagaimana uang ini supaya tidak terlihat, tidak terlacak, dan nanti kembali seolah-olah uang itu bukan uang hasil korupsi. Terima kasih. Ini waktu saya.
juga pernah kita bahas pada ujian-ujian sebelumnya. Ketika menelusuri aliran uang atau ketika follow the money, sebenarnya kan tidak ada kesulitan kalau kejaksaan mau bekerja sama dengan pihak lain. Tinggal ambil auditor forensik, kan mudah menyelesaikan. Kalau kasusistis iya, tapi saya inginnya standarisasi secara nasional. Terlihat oleh negara-negara EPG bahwa kita serius. Jadi kalau sekarang cuma sepak baik tidak, saya seluruhnya. Misalnya Kejaksaan Tinggi seluruhnya pakai auditor, seluruhnya ada supporting unit. Di KPK pun begitu, di kepolisian begitu. Memang kalau pak by pak bisa. Nyatanya saya bisa buktikan pada saat sebagai waktu saya jadi kasubdit itu bisa. Tapi belum, itu belum. Nah, itu adanya perubahan legal structure. Perlu ada perubahan secara mendasar. Sebetulnya Kejaksaan sudah melakukan perubahan tahun 2017 atau 2018. Dia sudah merubah nomenklaturnya. Tadinya kayak direktur penyidikan dipecat, di kasubdit tindak pidana korupsi, saya kasubdit tindak pidana khusus lainnya. Di dalamnya ada TPPU, ada bea cukai, pajak. Dirubah menjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Filosofinya adalah Kejaksaan sudah mulai merasa bahwa perlu adanya equal, bahwa tindak pidana korupsi pasti diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, karena kan harusnya Kejaksaan kan memang sudah harus paham bahwa dasar filosofi undang-undang tindak pidana pencucian uang itu kan memang bukan kasus yang sendiri, itu pasti terkait dengan kasus yang lainnya. Di antaranya kan kasus tindakan korupsi. Cuma maksud saya, di disertasi kan saudara membahas tentang audit forensik. Audit forensik. Nah, itu yang mungkin salah satu yang bisa membantu sehingga tidak bisa menelusuri aliran uang. Tidak ada. Tinggal menggunakan audit forensik dan investigatif itu bisa diselesaikan. Uang itu. Jadi sebenarnya kalau tadi Bapak katakan mau mengetahui uang itu mau lari ke istri ke satu, kedua, ketiga, mau kemanapun, bagi dalam audit forensik itu nggak ada masalah. Sampai ke luar negeri pun itu uang bisa ditelusuri. Karena itu kan sesuai sistem. Itu semua bisa ditelusuri, tidak ada yang sulit. Yang sulit hanyalah itu bagaimana audit forensik itu dimasukkan di kejaksaan. Iya betul. Iya. Itu saya angkat itu bahwa perlu masing-masing harus ada standarisasi. Makanya di saran saya ada standarisasi, ada supporting unit di masing-masing unit. Baru itu lebih bagus. Saya yakin akan lebih optimal. Profesi yakin akan lebih optimal seperti itu. Terima kasih. Karena saya dulunya akuntan sistem. Saya membuat untuk perusahaan sistem aliran mulai dari awal sampai kemana aliran uang itu. Jadi tidak ada kesulitan untuk itu, gitu. Pasti bisa terpecahkan. Selama ada bukti, ada daftar, kita bisa menelusuri uang itu lari kemana saja, semua itu bisa dibuka. Itu dilakukan oleh auditor forensik. Hanya masalahnya bagaimana itu diadopsi dalam struktur kejaksaan. Itu yang diharapkan. Jadi saya merasa kalau ada yang mengatakan sulit mengikuti aliran penelusuran aliran uang, itu tidak benar, tidak sulit. Kalau semuanya kita bisa buka buktinya ada, itu tidak sulit, tidak sulit sampai ke ujung dunia. Itu makanya jaksa butuh pendamping seperti itu. Setiap unit harus ada setiap unit. Itu yang harus diadop, masukkan ke dalam struktur itu. Karena kan saudara membahas. Tapi masalahnya dalam praktek jaksa tidak pernah terpikir mau menelusuri aliran uang. Yang ada saja, dia menerima saja hasil-hasil yang sudah misalnya hitungan BPK dan lain sebagainya. Padahal mesti harus digali lagi. Ya itu tugas Promovendus sebagai peneliti. Masukkan itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Promovendus, selamat atas kesempatan Anda untuk melakukan kita pada hari ini. Seharusnya harapan saya khususnya dan harapan para pengunjung itu hari ini adalah ujian terbuka sebagai seorang calon doktor.
bukan dalam rangka promosi kenaikan jabatan di seorang jaksa. Dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji tadi, Prof. Firdaus tidak menjawab seperti seorang calon dokter. Kenapa saya sampaikan itu? Seharusnya dari beberapa pertanyaan tadi, Anda harus mempergunakan teori untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga para penguji yakin. Disitulah nilai dari sebuah disertasi dan disitulah kapasitas sebagai seorang dokter. Ya, setuju? Setuju. Nah, tadi menyinggung mengenai pertanyaan dari kenapa harus dilakukan penelusuran uang? Harusnya tadi disampaikan menurut teori yang dipakai. Anda kan tadi memakai teori middle range teorinya dipakai teori efektivitas. Itu harusnya disampaikan. Nah, sekarang untuk itu saya buka clue-nya sedikit. Coba kaitkan pertanyaan tadi dengan teori Hans Kelsen yang dipakai sebagai middle range teori itu, sehingga jawaban itu bisa memberikan satu indikasi bahwa Anda layak menjadi seorang dokter pada hari ini. Siap, terima kasih. Memang saya seorang praktisi, tapi saya berpikir, saya merenung, bagaimana ilmu-ilmu hukum ini bisa membumi? Bagaimana ilmu-ilmu hukum ini dimanfaatkan oleh APH? Saya menyadarinya pada saat waktu saya mengungkap kasus ini ada perubahan, ada teori-teori hukum. Iya. Jadi bagaimana hukum itu bekerja? Hans Kelsen mengatakan efektivitas suatu hukum valid kalau bisa dibawa manfaatnya. Bagaimana hukum itu bisa membawa manfaat baik kepada APH maupun masyarakat. Makanya saya mau berguna efektivitas. Bagaimana para APH memanfaatkan teori-teori itu. Bagaimana hukum itu dia yang tadinya seperti ini di atas sebagai membumi. Bagaimana mengungkap itu mempergunakan teori-teori. Saya coba membandingkan bahwa seorang jaksa atau seorang APH memang harus bisa kuat secara akademis dan kuat secara teknis penanganan perkara. Itu baru yang bagus. Makanya seorang jaksa sekarang dituntut untuk lebih meningkatkan kualitasnya, ikut sekolah lagi S2 dan S3. Saya menyadari waktu saya sebagai Kasudit itu satgas saya itu rata-rata S2 dan S3. Pak harus pakai begini Pak, harus begini Pak. Saya pelajari, oh ini teori ini yang mereka pergunakan. Akhirnya makanya saya sekolah S3 juga. Karena juga saya pikir memang harus terus belajar dan belajar. Bagaimana ilmu-ilmu hukum teori-teori yang kita perdapat itu membawa manfaat. Makanya saya bilang kita harus efektif. Bagaimana efektifnya? Yang hukum itu harus diberdayakan secara optimal. Ya, baik. Nah itu baru jawaban seorang dokter. Ya. Kalau tadi jawabannya seperti promosi jabatan kacak. Ya. Kemudian ini mengalami biasa dari promosi ya. Nah kemudian kan kalau kita bicara mengenai urgensi, perlunya penelusuran uang itu sebenarnya kalau kita lihat daripada beberapa lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan maupun pengadilan, hakim dalam hal ini, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya masalah penelusuran uang ini sudah lama dilakukan. Berarti kita lihat contoh kasus mantan Direktur Utama Garuda Emir Syahsatar waktu itu, ada diduga tindak pidana pencucian uang 1,2 juta US dollar waktu itu, sehingga KPK pun juga sudah menelusuri rekening-rekening tersebut di luar negeri. Artinya apa yang disampaikan oleh Prof. itu sebenarnya sudah dilakukan oleh penegak hukum. Nah untuk itu perlu Prof. jelaskan bagaimana implementasi atau penerapan dari penelusuran uang yang Prof. maksudkan, karena sebenarnya para penegak hukum sudah melaksanakan hal itu, sehingga terjawablah pertanyaan dari Prof. Video tadi. Inilah novelty dari penelitian saudara dalam hal itu. Silakan. Ya, terima kasih. Memang kita penanganan perkara banyak, tapi selama ini kita hanya terfokus kepada bagaimana follow the crime, bagaimana memasukkan orang ke penjara. Kita lupa bahwa penanganan perkara yang efektif adalah pengembalian kerugian keuangan negaranya itu. Bagaimana mengembalikan hasil-hasil korupsi itu kepada negara lagi, negara tidak rugi. Berapa banyak misalnya uang yang dikeluarkan dalam hal penanganan perkara untuk membayar jaksa, hakim, untuk membayar pemasyarakatan. Kalau memang betul-betul bagaimana hukum itu bekerja sebagaimana mestinya,
Makanya perlu adanya suatu perubahan yang mendasar. Itu yang saya bilang, saya menawarkan adanya supporting unit itu, yang hal yang baru. Penelusuran boleh memang lama, karena ini sudah lama. Tapi supporting unit di masing-masing itu yang menjadi keterbaruan. Itu belum ada standarisasi. Perlu adanya standarisasi, perlu adanya orang-orang yang terstandar duduk di situ. Ya, artinya saya setuju bahwa yang menjadi perhatian khusus dalam berita saudara ini dan merupakan novelty dari negara adalah harus adanya standarisasi. Itu dia. Sebenarnya yang menjadi novelty dan supporting unit. Perlu ada seperti ini. 22 tahun jadi jasa tidak pernah selesai. Apalagi pro video udah sampai selesai, masih banyak. Indeks persepsi korupsi kita masih di atas. Jadi belum berhasil kita. Nah, inilah terobosannya. Harus ada masing-masing supporting. Harus ada standar dalam hal SDM-nya, standar dalam semua. Jadi kita membangun sistem, bukan membangun misalnya kalau pro video sebagai jam pisus baru bagus diganti beliau enggak. Sistem yang kita bangun. Itu yang novelty saya. Standar dan supporting unit itu. Oke, ini pertanyaan terakhir saya. Tadi belum terjawab pertanyaan yang saya pernah oleh Prof Video. Prof harusnya akan tahu bahwa Perpu itu dikeluarkan dalam kondisi negara seperti apa. Kenapa masalah penelusuran uang harus pakai media Perpu? Kalau tidak dikeluarkan Perpu, memang negara menjadi runtuh atau menjadi kacau. Nah, mungkin sudah bisa menjelaskan apa tetap dipertahankan di dalam saran dari disertasi saudaranya kan disebutkan perlu adanya Perpu. Kalau memang tidak perlu Perpu, ya mungkin direvisi, cukup undang-undang mengenai tidak pindah pencucian uang yang harus ditambahkan mengenai standarisasi dan satu tinggi tadi. Terima kasih. Saya menyampaikan mungkin di antaranya kalau perlu perpres, karena dalam waktu yang dekat. Jadi kita perlu sesegera mungkin. Kalau kita undang-undang, buktinya RUKWP sampai sekarang belum selesai. Saya pernah menjadi tim RUKWP. Saya udah 3 kali pindah, masih belum, bentuknya masih RUKWP. Makanya perlu adanya Perpu. Sebab 2 tahun sekali itu, mutual evaluation review itu 2 tahun sekali. Kalau kita kasih Perpu, oh betul, Indonesia, negara Republik Indonesia serius, sungguh-sungguh menangani perkara tindak pidana pencucian. Kita keluar dari yang namanya notice itu. Ada FTA, saya berapa kali ikut dengan negara-negara itu. Mereka tidak puas. Mereka hanya kasihan sebetulnya pada para APH-nya. Kok nggak bisa? Anda bisa menangani perkara korupsi banyak, tapi kok tidak bisa mengungkap TPPU? Itu saya berpikir untuk saat ini Perpu memang sangat baik, Perpres atau Perpu. Karena kalau tunggu undang-undang dan lain sebagainya akan memakan waktu yang lama. Karena MER itu 2 tahun sekali. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promopedus, saya senang saudara berteriak-teriak memberikan jawabannya. Semangat ya. Perlu saya juga ingatkan, saudara adalah sebagai seorang peneliti yang tidak boleh juga harus terikat emosional dengan data yang ada dari kejaksaan itu ya. Dan karena itu saudara harus berdiri di atas melihat ada data-data yang kemudian faktanya di kejaksaan di mana-mana. Saya coba, karena ada beberapa pertanyaan tadi terkait dengan teori, saya mulai dengan teori supaya saudara bisa menjawab sebagai seorang dokter, calon dokter. Ya. Dilihat dari teori sistem hukum sebagaimana yang saudara terapkan, gitu ya. Lauren Friedman itu yang tadi saudara kutip itu, sistem hukum ini membagi ada struktur, substans, dan culture. Kalau kita lihat strukturnya, penegak hukumnya sudah ada, lengkap, segala macam sudah, yang mulai dari tempat yang terkecil sampai di KPK di mana-mana udah. Kemudian dari segi substan, undang-undangnya juga sudah banyak. Kemudian dilihat dari aspek kultural, ini pertanyaannya nih, korupsi ini apakah ini memang merupakan budaya sebagaimana anggapan Bung Hatta, gitu ya? Apakah ini merupakan sebuah budaya yang sudah berakar sampai ke dasar-dasarnya bagi masyarakat kita, atau gimana? Tidak masalahnya. Bagaimana Anda bisa melihat ini secara filosofis? Silakan. Terima kasih, Yang Amat Terhormat Profesor Fauzi. Saya melihat seperti ini. Struktur lembaga kejaksaan, struktur KPK, struktur kepolisian belum optimal. Bagaimana membangun struktur itu menjadi optimal? Sekarang aparat yang ada, substansinya, undang-undang perlu diberdayakan lagi secara optimal. Perlu adanya standarisasi, perlu adanya suatu pemahaman yang sama. Karena beda, saya lihat penanganan di KPK beda, penanganan di kejaksaan beda, masing-masing berjalan sendiri. Jadi terintegrasi. Nah, itu butuh adanya standarisasi. Budaya sebetulnya sekarang
Saya sangat senang dengan adanya namanya budaya yang namanya APH itu pun dari APH itu sendiri, wilayah bebas korupsi. Bebaskan dulu lembaga-lembaga itu dari budaya korupsi. Harus yang integritas, kita bangun aparat-aparat yang berintegritas, yang punya komitmen kuat, baru nanti kita sekelilingnya. Sekarang di Kejaksaan ada dari hasil rakernas, kalau sudah berhasil membangun WBK, bagaimana WBK di seluruhnya itu, misalnya kayak saya di Jember, bagaimana saya bisa membangun wilayah bebas korupsi di Kabupaten Jember, bukan hanya di Kejaksaan. Itu bagian dari, ya makanya saya mau bergerak sistem hukum itu dia. Bagaimana semua bersinergi dari kelembagaannya, dari aparatnya, dari masyarakatnya itu sendiri, bagaimana kita memberikan pelajaran. Makanya kami dari Kejaksaan, memang karena saya lihat dari Kejaksaan, kalau kita seluruhnya, karena saya dari jaksa, saya coba masuk ke pesantren. Kenapa? Dari kecil kita sudah membangun budaya bahwa mencontek itu salah. Contek itulah nanti awal dari melakukan korupsi. Sudah berbuat curang dari kecil. Bagaimana kita ke sekolah-sekolah, kita datangi sekolah, kita ajak sekolah-sekolah. Kita kemarin juga membuat yang namanya memilih mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk menjadi APH ini, menjadi hakim, jaksa. Kalau udah bibitnya bagus, ke depannya insya Allah pasti bagus. Itu budaya itu tidak serta-merta, harus melalui suatu proses. Itu pemikiran saya sebagai seorang peneliti. Ya, saya lihat sih soal political will, betul, mau atau tidak gitu ya. Sekarang tinggal aja kita sampai pada wacana yang disampaikan oleh presiden kita. Ya. Saudara setuju nggak kalau yang terukur kasus tindak pidana korupsi ini dihukum mati? Setuju? Saya kurang setuju. Hah? Saya kurang setuju. Ya. Saya lebih bagus kepada pengembalian kerugian keuangan negara. Ya, keuangan negara dijaga. Buktinya memang kalau memang orang selalu mengacu kepada Cina, tapi Hong Kong bisa kok berhasil. Hanya dalam beberapa tahun mereka berhasil. Mereka membangun sistem. Takut orang karena sistemnya sudah terbangun. Kalau orang dimasukkan, ya kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa, nggak hukum mati kita. Saya lebih senang membangun sistem. Saya lihat coba mengkomparasi bagaimana Hong Kong membangun dari yang sangat koruptif, polisinya korupsi, jasanya korupsi, hakimnya korupsi. Dia sungguh-sungguh hanya dalam waktu 5 tahun, kalau tidak salah saya pernah ngobrol dengan jaksa dari Hong Kong. Kita bangun sistem. Ya, berarti saudara tidak setuju dengan presidennya? Bukan tidak setuju dengan presidennya. Kalau hukuman mati, ada cara lain yang lebih bagus, karena nanti RUKUHP lebih banyak kepada kategori golongan. Kira-kira landasan penolakannya apa kira-kira? Ya kalau saya sebagai dia, hukuman mati itu udah apa ya, agak berat gitu. Tapi ya silakan kalau memang politik. Berat mati kok, nggak berat mati. Paling berat gitu. Nggak, masalahnya nyawa itu urusan yang di atas. Pakai teori efektivitas itu menjawabnya. Boleh. Coba ulang dari pertanyaan. Ya, efektivitas, menurut saya efektivitas itu sistemnya itu yang kita bangun biar lebih hukum itu lebih efektif daripada hanya kita takut-takuti orang nanti hukum mati loh. Memang kemarin di RUKUHP masih ada debat tebal antara perlu nggak sih hukuman mati atau tidak, belum putus. Artinya saudara masih berpedoman berputar pada substansi. Sedangkan kultur kita sudah begitu parah gitu loh kan. Itu Bung Hatta udah menyatakannya beberapa tahun yang lalu. Tapi ini kandas menurut saya nih. Anda tidak setuju kalau dihukum mati, begitu kejamnya itu si koruptor itu. Ini kami catat loh, ada yang nanti, mana tahu tak jadi jaksa agung saudara nanti. Saya tidak bilang hukuman mati, saya tidak setuju, tidak bilang itu terakhir. Kalau memang harus ya apa boleh buat. Sistem juga dari berubah nih, berubah. Harus kontrak sudah berubah nih. Bukan berubah. Kalau ada jalan lain, tadi kata kunci saya, kalau ada jalan lain jangan dipergunakan. Itu yang sudah terakhir sekalinya. Sistem pun sudah dibangun, masih korupsi, masih merajalela. Ya udah, baru kita bantu hukuman mati biar betul-betul jerah. Saya sampaikan kepada para hadirin sekalian, kalau ingin telepon atau ingin apa-apa silakan di luar. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Dian. Terima kasih Pak Presiden. Ya, mungkin silakan kalau mau minum dulu ya. Saya yang mendengarkan itu capek. Semangat kalau. Ya, saya tidak bertanya, tapi saya sedikit mengklarifikasi saja dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang pertama dengan sistem hukum yang dikatakan
saudara menggunakan sistem hukum dari treatment, ya, itu tentang harmonisasi peraturan. Jadi kita mencoba untuk masuk ke dunia akademik, ya. Saudara di sana menjelaskan, ya, di dalam disertasi saudara sudah dijelaskan bahwa sebuah peraturan yang harmonis, ya, yang saling mendukung satu sama lain, itulah peraturan yang baik. Yang selanjutnya saudara turunkan lagi ke middleweight theory. Dalam middleweight theory saudara menggunakan teori efektivitas dari Hankersen. Ya. Di dalam teori efektivitas Hankersen ini, itu sebetulnya kumpulan dari tujuan hukum. Tujuan hukum itu tentang pemanfaatan, ya, keadilan dan kepastian. Ya. Nah, saudara sudah betul menggunakan teori ini karena untuk membuat ini menjadi peso analisis saudara bahwa sebetulnya kolom demani ini bukan barang baru, ya. Kolom demani ini sudah lama, ya, sudah lama digunakan dan diterapkan, tapi tidak semuanya untuk kasus korupsi ini menggunakan kolom demani. Nah, tadi saudara sudah menjelaskan bahwa bagaimana caranya hukum itu bermanfaat, dan memang hukum yang bermanfaat adalah hukum yang baik. Betul. Ya. Oke, itu untuk klarifikasi dari beberapa pertanyaan tadi, juga tentang pertanyaan tentang Perpu. Saudara memang memberikan saran tentang Perpu. Waktu itu mungkin saudara merasa, tadi sudah dijelaskan juga bahwa merasa urgensi sekali penelusuran kolom demani ini, sehingga saudara memberikan saran, walaupun saran ini bukan sebagai temuan. Ya. Saran kan boleh, ya. Kalau tidak diikuti nggak apa-apa, ya. Terus selanjutnya juga terakhir tentang korupsi yang sudah membudaya. Terus terang saya tidak suka dengan kalimat korupsi sudah membudaya, karena kebudayaan adalah sebuah nilai kebaikan yang diakui oleh masyarakat. Ya, jadi kalimat ini tidak cocok. Mungkin ini dianggap baik oleh mereka yang sama-sama melakukan korupsi, ya, budaya mereka saja, ya, yang melakukan korupsi, yang menganggap korupsi sudah membudaya, dan kita tidak boleh ikut mengatakan bahwa korupsi itu sudah membudaya atau menjadi bagian dari kebudayaan kita, karena itu bukan menjadi sebuah nilai yang baik yang diakui oleh masyarakat. Oke, satu saja saya ingin saudara mempertegas, TPPU ini kan boleh dimulai tanpa pembuktian terlebih dahulu adanya predicate offense. Tetapi dalam penjatuhan pemidanaan harus dibuktikan predicate offense-nya. Yang pertama. Kedua, pendapat lain harus adanya predicate offense dulu, baru TPPU-nya, sehingga penyidik mudah menerapkan kolom demani. Nah, menurut prakteknya, mana kolom demani yang bisa efektif digunakan untuk yang pertama atau yang kedua? Silakan. Terima kasih. Di dalam disertasi saya ada saya bahas di kejaksaan, kepolisian maupun di KPK dari hasil penelitian Promovedus, rata-rata mereka memulai dari tindak pidana korupsi dulu, baru menelusuri oh ada TPPU, atau bersamaan pada saat penyidikan ini ada TPPU. Yang paling ideal menurut saya mulai aja dari TPPU-nya dulu. Apa bedanya dengan penadahan? Tanpa misalnya ada barang curian, patut diduga ini barang-barang curian, masa beli mobil Cadbury harganya cuma 20 juta, ini pasti hasil tindak pidana. Kenapa tidak Dr. Yusuf mata PPATK sependapat dengan yang ketiga? Saya sependapat dengan itu. Waktu saya pernah juga ke Belanda, saya pernah berbicara dengan jasa di sana. Di Belanda sudah pakai itu. Mulai aja dari dulu. Apa mungkin misalnya contoh, orang cuma kerja di kelurahan, pergi ke showroom mobil, beli BMW, boleh di kontak itu APH. Ini ada pegawai kelurahan baru kerja 5 tahun beli BMW, uangnya dari mana? Nggak ada salahnya APH dengan penyelidikan full data full bucket dulu. Di mana dia, apa uang warisan atau jangan korupsi? Bisa dapat itu. Jadi kalau saya sependapat yang ketiga. Satu lagi, ya, tentang tadi pidana mati. Tentang pidana mati sebenarnya sudah diatur, tapi
tapi belum pernah kita negara kita melakukan itu. Ini sudah diatur, yang paling tinggi adalah pidana seumur hidup ya, itu pun baru 1. Nah, kalau kita lihat di China yang sekarang menjadi acuan, kenapa China ini langsung turun, ya, langsung turun tentang korupsinya, karena tahun lalu saja dalam 1 tahun China sudah menghukum hukuman mati 2.300 pejabat ya, 2.000 ya, bukan 200 ya, 2.300 ya, tahun 2018. Nah, tadi saudara bilang tidak setuju atau setuju? Bukan tidak setuju, itu yang terakhir. Kalau nggak ada juga udahlah pakai pidana mati. Tapi saya masih lebih percaya. Saya coba mengkomparasi. Saya waktu itu ngobrol-ngobrol, saya juga pernah pendidikan 1 bulan di Cina. Emang efektif betul itu pidana mati? Enggak juga, korupsi tetap ada yang apa saja. Yang untuk contoh. Tapi korupsinya masih tetap ada kalau ngobrol dengan jaksa di situ atau hakim di situ. Tapi waktu saya dengan Hong Kong, yakin kami dengan sistem, kami bangun sistem. Ya, emang tidak ada, boleh diuji tingkat persepsi Hong Kong itu jauh lebih bagus daripada Cina. Mas saya masih memilih sistem. Memang pidana mati kayak narkoba kita pergunakan, silakan. Itu lebih dahsyat lagi. Tapi memang seperti saya sependapat dengan Prof Fauzi, kalau memang nggak ada lagi, udah pidana mati pun nggak apa-apa. Saya tidak pernah bilang, saya tidak sependapat. Yang terakhir, ultimum remediumnya itu ya kalau memang harus pidana mati, silakan. Kalau udah sistem dibangun pun nggak bisa juga nih korupsi. Ya udah pidana mati aja sekalian. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya persilakan Bapak Rektor Saudara Fernand. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Saudara Promotor sebagai promotor, saya lebih kepada saran kepada saudara Promotor supaya naskah disertasi ini lebih layak lagi sebagai suatu disertasi doktor. Suatu disertasi doktor itu paling tidak memberikan 4 kontribusi. Ya. Pertama, kontribusi praktikal. Saudara Prof. Pendus sudah tunjukkan perlu support ini, perlu standarisasi, sinergitas koordinasi lebih efektif dengan instansi terkait dalam antara subsistem dalam sistem peradilan pidana, kepolisian, jasa kehakiman, dengan PPATK, dengan BPK, dengan KPK mungkin ada. Itu sudah duduk di sini. Dan memang Prof. Pendus nampaknya paling jago dalam hal yang bersifat praktikal ini. Terbukti hari ini sampai hadir Ibu Bupati, Pak Ketua PN, Wakil Ketua KPK, kawan saya Profesor Nurul Gufron, Komisioner KPK yang akan datang. Satu angkatan kami di Jember berhasil membangun yang namanya kota literasi. Jawab jangan begitu. Tolong selesaikan. Jadi bukan sidang Siap. Kemudian ada Kapolres, AKBP Albian Nurizal, mantan mahasiswa saya dari PT Kampak-Kampak. Itu nampak terrepresentasi dalam naskah disertasi. Tapi 3 kontribusi lagi sebagai suatu disertasi doktor teruji harus lebih memperkuat lagi. Kedua, kontribusi kebijakan. Memang sudah muncul di sini. Prof. Pendus merekomendasikan perlunya Perpu dan Perpres, walaupun dengan catatan dan pengujian. Kalau Prof. Pendus memunculkan perlu Perpu atau Perpres terkait dengan penelusuran aliran uang, harus kuat di dalam. Tidak tiba-tiba muncul dari langit jatuh rekomendasi perlu Perpu. Apa urgensinya? Kondisi darurat yang bagaimana? Yang mendesak bagaimana yang melatar belakangi? Apakah untuk penelusuran aliran dana itu apakah harus setingkat Perpu misalnya saja? Apakah tidak cukup nanti ke masa depan dalam pasal-pasal RUUP lebih diperkuat atau dalam waktu singkat Perpres? Nah, kalau direkomendasikan Perpres, tidak hanya sekedar merekomendasikan Perpres, paling tidak hal-hal pokok dalam substansi tentang Perpres itu harus saudara rekomendasikan. Yang ketiga adalah kontribusi teoretikal konseptual. Ini yang paling lemah di sini.
beberapa penguji tadi sudah mempersoalkan bahwasannya di sini kekuatannya adalah analisis teori, ya, analisis teori itu yang paling kuat. Nah, apa di sini kalau saya tangkap dari naskah maupun dari jawaban-jawaban penguji tadi, bahwasannya Prometheus mengembangkan teorinya Lawrence Friedman tentang sistem hukum. Ingat, bukan sistem. Bolak-balik Prometheus mengatakan sistem, bukan sistem. Sistem beda dengan sistem. Di sini sistem, ya, sistem yang terdiri dari 3 subsistem. Substansi aturan hukumnya, legal substans kata Friedman, dan itu pun sebenarnya kalau kita rujuk teori aslinya bukan substansi hukum yang dikedepankan. Ketika kita bicara teori sistem hukum Friedman itu di Indonesia, memang yang pertama sekali yang dikedepankan adalah legal substans, karena memang peraturan perundang-undangan sama perundang-undangan. Tapi ketika konteks Amerika, legal structure, nah, teruji sudah memunculkan pengembangan kelembagaan hukum di sini. Substansi hukumnya juga sudah perlunya regulasi tadi. Tapi masalahnya mungkin budaya hukum. Tadi bagus sekali Prof. Widyo tadi mempersoalkan. Buat berbicara data KPK dengan data kejaksaan itu. Jangan-jangan justru masalahnya bukan di regulasi. Masalahnya bukan di kelembagaan, sarana perasaan. Jangan-jangan masalahnya di budaya. Bagaimana bisa ketika Prof. Widyo bisa efektif, ketika berganti pimpinan kembali lagi ke nol. Jangan-jangan justru masalahnya di budaya hukum. Itu yang harus Prometheus kembangkan. Kekuatan disertasi doktor itu sebagian besar ada pada kontribusi teoritikal konseptual. Itu yang harus buat di situ. Ingat ya, coba diulangi. Sistem hukum atau sistem? Sistem hukum begitu beda ya antara sistem dengan sistem. Malu nanti kita ya. Nah yang ketiga, yang keempat adalah kontribusi metodologikal. Ini juga harus teruji, harus Prometheus berkuat di sini. Metodologikal, cara, metode, bagaimana yang perlu dikembangkan dalam disertasi ini untuk penelusuran aliran uang yang efektif. Begitu. Ya? Nah, itu yang harus diperkuat menurut saya. Kontribusi pertama tadi praktikal sudah duduk, kontribusi kebijakan sudah duduk walaupun penguatan kenapa perlu dalam bentuk perpres kalau memang itu rekomendasinya. Kontribusi teoritikal terutama di subsistem budaya hukum itu ya. Dan yang keempat, kontribusi metodologikal, cara atau metode apa yang melalui penelitian ini perlu dikembangkan ke masa depan untuk mengefektifkan penelusuran aliran uang. Nah, coba Prometheus jelaskan secara singkat saja terhadap ketiga ini. Karena harus berimbang kan, saya memberikan masukan, saran, teruji juga harus mempunyai waktu untuk menjawab secara singkat saja. Terima kasih yang terpelajar Dr. Zulkarnain. Memang perlu adanya pendalaman terhadap disertasi ini karena Prometheus menyadari kemampuan Prometheus juga mungkin melihat dari satu sisi memang harus adanya suatu pendalaman lagi, terutama mungkin seperti apa sih perlunya itu penelusuran itu, bagaimana mekanisme penelusuran yang baik itu perlu harus kita sempurnakan. Kalau perlu kita nanti suatu duduk sama-sama misalnya dari kejaksaan, kepolisian dengan KPK seperti apa penelusurannya. Ada kita duduk satu meja kita dalami lagi. Budaya itu juga perlu juga jadi pemikiran. Memang jujur data itu memang kita coba bahas data, tapi tidak pernah akurat kalau saya lihat. Data yang misalnya di KPK kita minta juga tidak memuaskan. Coba lihat di link, nah, itu juga kita coba lihat. Nah di kejaksaan pun juga itu makanya perlu adanya suatu akurasi data juga ke depannya, dibangun suatu data. Kalau di kejaksaan sekarang sudah ada yang namanya CMS itu. Kemarin saya duduk di situ, data itu bisa berubah-ubah kadang-kadang.
misalnya penanganan perkara di pengadilan di Kejaksaan Tinggi ini ada perubahan-perubahan karena memang kita masih lemah di data karena tidak kita by sistem, waktu itu masih manual. Jadi memang kita harus membangun itu semua supaya sinergi. Jadi efektivitas yang saya pergunakan itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemikiran saya adalah, oh ini loh akar masalahnya. Kalau boleh saya bercerita, memang awal saya membuat disertasi ini waktu saya sebagai Kasubdit, Pak Jampisus pada saat itu Pak Arwinsa sangat prihatin. Masuk 2016 itu nihil perkara. Kenapa sampai nihil perkara? Kamu sebagai Kasubdit yang baru, saya tidak mau 0 perkara lagi. Kamu buat kajian. Saya bilang waktu itu kalau buat kajian ini untuk disertasi dokter, monggo silakan. Saya minta. Nah inilah hasilnya dari hasil kajian saya yang saya masukkan, inilah kita kekurangannya di sini. Harus ada ini, harus ada ini. Terima kasih. Cukup pimpin. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Profesor Abdullah. Terima kasih. Saya tidak menanyakan ya. Karena cukup banyak ini. Cuma mungkin perbaikan ini yang perlu disempurnakan nanti. Yang pertama mungkin abstrak ya. Abstrak dalam bahasa Inggris ini nanti diperbaiki. Rektor ini bahasa Inggris Madura ini. Mungkin. Kemudian yang kedua bahasa Inggris yang kedua daftar pustaka hampir semuanya salah penulis ini nanti diperbaiki juga. Hampir semuanya ini ini. Kemudian jurnal internasional masih kurang juga, minimal 5 jurnal ya. Ini belum ada siapkan. Kemudian yang terakhir kata tulis lah. Kata tulis juga pakai penggunaan bahasa Indonesia yang benar ya. Mohon maaf Pak Rektor, kalau saya perlu belajar sama orang Madura. Saya orang Madura itu benar bahasa Inggris. Terima kasih. Dari saya ada naskah besar ini saudara punya kan? Ya, ada. Coba saudara baca yang bahasa Inggrisnya judulnya ada. The urgency of tracking the flow of the money. Yang kecil punya. Ada. Coba bahasa Inggrisnya. Ya, siap. Jadi Pak. Urgency of the investigation. The urgency of tracking of the flow of money. Kalau begitu berapa ini beda? Yang krusial 24 bulan ininya. Dikasih salah saya perbaiki. Oh ya, oke. Itu penting karena kalau dalam dakwaan jangan itu berbeda. Ya. Masih ada lagi. Terima kasih pimpinan dan saudara promovendus. Sebagaimana tadi disinggung oleh penguji promotor Pak Zulkarnain Foto, sebuah disertasi S3 derajat keilmuan yang tertinggi di dunia ilmu hukum. Saya terus terang membaca naskah disertasi saudara ini masih banyak saya jumpai salah ketik, salah kalimat, salah pemenggalan kata, salah penulisan, ini masih ada. Tolong yang seperti kayak ini sebelum nanti naskah disertasi menjadi publik domain, itu saudara betul-betul mempunyai tanggung jawab untuk diluruskan. Penulisan daftar pustaka ini tidak boleh seperti yang saudara kemukakan, yang saudara tulis dalam disertasi.
wajib hukumnya tata naskah bagaimana penulisan yang baik dan benar sesuai pedoman dari Universitas Jayabaya itu diikuti dengan baik. Saya agak risau, agak geli, dan hal yang seperti ini tidak perlu terjadi seorang calon presiden. Terima kasih juga. Sidang selesai, selanjutnya ditunda. Saya menutup sidang sementara untuk judisial. Rektor, Ketua Tim Penguji, beserta tim promotor dan anggota penguji meninggalkan tempat menuju ruang yudisium. Hadirin dimohon berdiri. Rektor, Ketua Tim Penguji, beserta tim promotor dan anggota penguji kembali memasuki ruangan sidang ujian terbuka. Hadirin dimohon berdiri dan tetap berdiri sampai penyerahan hasil yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang bagi saudara Prima Idwan Mariza saya nyatakan dibuka kembali. Siap? Siap. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saudara Prima Idwan Mariza hari ini Selasa 10 Desember 2019 setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian-ujian saudara, artinya ujian-ujian yang terdahulu juga digabung dengan hasil yang tadi. Maka dengan gembira disampaikan bahwa saudara dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Promotor atas nama kami semua di sini untuk menyampaikan pesan-pesan kepada saudara Dr. Prima Idwan Mariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promotor dokter ini. Saudara Dr. Prima Idwan Mariza, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi dokter ini dengan yudisium cum laude. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Prima Idwan Mariza, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini sebagai
sejarah terpenting dalam hidup saudara, yang bukan saja dikenang, melainkan juga sebagai titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami ucapkan selamat kepada saudara. Sampaikan selamat serta rasa bahagia kami kepada istri, anak, dan keluarga saudara. Sejak hari ini kami berakhir sudah tugas membimbing saudara. Namun demikian kami berharap saudara tetap menjaga hubungan baik dengan kami dan alma mater Universitas Jayabaya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat Universitas Jayabaya yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai promotor saudara Dr. Terima kasih Tuhan Berita. Kami tim promotor Abdul Manan sebagai promotor, Dr. Zulkarnain Koto SHMH sebagai promotor 1, Dr. Raden Roro Dian Fitriwati SHMH sebagai promotor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saya sampaikan kepada para hadirin sekalian bahwa Saudara Dr. Prima Ikhwan Mariza adalah doktor yang ke-223 yang dihasilkan oleh Universitas Jayabaya dan merupakan doktor yang ke-76 yang lulus dengan cum laude. Mengapa saya sampaikan ini? Karena tidak semua yang ujian di sini bisa lulus dengan cum laude. Artinya dari 223 orang tadi hanya 76 yang lulus dengan cum laude. Tapi nanti diperbaiki, sebab kalau bisa itu diterbitkan. Dan itu perlu perbaikan-perbaikan. Mohon kepada bapak-bapak yang di sini terjadi. Saya atas nama Yayasan Jayabaya dan segenap sivitas akademika Universitas Jayabaya juga mengucapkan selamat kepada Anda dan juga kepada istri dan anak. Ada ibu. Istri saya lagi di UGD. Di mana? Di Damai Semarang. Di sini. Anak-anak ada? Anak satu ada. Lagi Ada. Oke. Saudara beruntung bertugas di sini. Bukan karena saya orang Madura kemudian karena di pertusan dapat umroh, bukan. Karena ujian saudara sebelum terbagus dan saudara. Nah, tapi kepada bapak-bapak dan ibu saya ingin mengatakan bahwa beliau ini orang Padang. Orang Padang itu selalu ngikutin orang Madura. Kenapa? Orang Madura jual sate Padang. Orang Madura jual soto, dia ikut juga soto Padang. Akhirnya orang-orang Madura pikir apa yang tak bisa diikuti oleh orang Padang. Masuk besi tua, matilah dia. Dan bapak-bapak sekalian harus dijaga supaya ngikutin kita terus, ngikutin orang Madura. Baik, saya juga menyampaikan terima kasih kepada para promotor dan pemuji yang hadir pada hari ini, dan juga selalu saya pesankan setelah ini bikin kartu nama ya Pak, cantumkan dokter. Ada itu berkeliling di Jember untuk memastikan dokter. Saya cukup tahu di Jember Pak. Suar-suir kan? Suar-suir. Baik, demikian mengucapkan alhamdulillah, saya tutup dengan resmi siang ini. Dr. Prima Ikhwan Mariza beserta keluarga menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat.
Saya ucapkan selamat buat Pak Prigma dengan lulus S3 dan bergelar doktor. Saya bangga sekali dan bersyukur Kajari Jember telah lulus dengan predikat cum laude. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan dapat melancarkan tugas dan meningkatkan prestasi di kemudian hari. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang digunakan dan dimanfaatkan. Terima kasih. Pak Kapolres sebentar lagi ya. Selamat kepada Bapak Dr. Prima. Mudah-mudahan senantiasa sukses selalu dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Semangat Pak Prima, semangat. Saya Wakil Rektor 2 YN Jember, atas nama Rektor Profesor Dr. Robun Sorto mengucapkan selamat kepada Dr. Prima, ya, semoga barokah, ilmunya manfaat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.